Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Senang sekali hari ini kembali bisa berjumpa dengan saudara dalam Morning Devotion. Saudara, kita hidup di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Segala sesuatu tidak menentu, saudara. Dan sebenarnya apa yang sedang terjadi hari ini itu bukanlah sesuatu yang mengagetkan buat orang percaya. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan apa yang sedang terjadi hari ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang melihat penggenapan dari setiap nubuatan di akhir zaman sedang terjadi. Nah, saudara, kita perlu satu pegangan untuk melangkah di hari-hari ini. Kita perlu satu arahan untuk menuntun kita dari langkah demi langkah yang akan kita ambil dalam kehidupan ini. Dan kita bersyukur karena peristiwa peralihan kepemimpinan daripada Musa kepada Yosua memberikan kepada kita satu gambaran yang jelas bagaimana Tuhan itu tidak meninggalkan umatnya. Saudara, dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka engkau akan berhasil, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saudara, setiap kali kita melakukan pembacaan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Seringkali kita menganggap bahwa ya kita hanya membaca tulisan-tulisan yang ada di aplikasi Alkitab di handphone kita mungkin. Atau kita membaca tulisan-tulisan yang ada di buku yang bernama Alkitab. Saudara, kita harus mengakui dalam kehidupan kita bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan setengah firman Allah, tapi Alkitab itu adalah firman Allah. Kita adalah apa yang firman Allah katakan tentang kita. Kita memiliki apa yang firman Allah katakan kita memiliki. Dan kita dapat melakukan apa yang firman Allah katakan kita dapat lakukan. Saudara, karena firman Allah itu hidup dan firman Allah itu berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Seringkali firman Allah tidak masuk akal. Tapi jangan sampai itu tidak masuk ke dalam hati kita. Mungkin sulit untuk kita mempercayainya ketika kita membaca saat itu. Tapi ketika kita percaya, maka Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita untuk memberikan kita satu penerjemahan yang paling jelas dari apa yang tertulis. Saudara, orang percaya, orang Kristen, dalam iman Kristen, kita bukan percaya karena kita mengerti. Karena ada banyak hal yang tidak kita pahami yang tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak hal yang tidak bisa kita terima dengan akal pikiran kita yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kita percaya sekalipun kita tidak atau belum memahaminya. Karena ketika kita memilih untuk percaya, ketika kita bertindak untuk percaya, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengertian-pengertian tentang apa yang tertulis di dalamnya. Sulit bagi kita memahami ada Allah yang maha tinggi mau jadi manusia dan mengorbankan dirinya bagi dosa orang-orang yang dipilihnya, bagi dosa orang-orang percaya. Sulit bagi kita untuk memahami ketika Yesus berkata, "Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Sulit untuk kita mengerti. Tapi ketika kita percaya akan hal itu, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita memahami bahwa Tuhan ingin kita mengasihi, memiliki kasih seperti yang Dia punya atas kehidupan kita. Saudara, biarlah firman Tuhan menjadi satu-satunya penolong atau arahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mungkin ayat ini sudah sering sekali kita baca, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tapi saudara perhatikan ada janji di situ bahwa waktu kita bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Waktu kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Saudara, kata merenungkan di situ, kata merenungkan yang ada di dalam ayat itu, ayat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, itu memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana kita memperkatakan setiap firman yang kita baca, ya. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Membaca sampai kita mendengar tidak harus berteriak, tapi kita membaca sampai telinga kita mampu untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya bagi setiap kita. Saudara, kata merenungkan juga sebenarnya waktu berbicara tentang merenungkan firman Tuhan bukanlah sesuatu yang sulit. Karena setiap kita pasti biasa merenungkan. Semua kita pasti pernah punya beban pikiran yang begitu berat, apalagi ketika kita mengalami situasi yang kurang baik ya. Atau kita mendengarkan ada berita-berita yang kurang enak. Kita pasti akan berpikir keras, kita akan terus
memikirkan sesuatu yang buruk itu. Saudara, kata merenungkan itu sebenarnya sama, hanya kita ganti perenungannya. Kalau kita terlalu gampang untuk memikirkan hal yang buruk yang belum tentu akan terjadi, kita terlalu gampang memberikan pikiran kita mengentertain pikiran kita untuk fokus kepada kegelisahan dan ketakutan kita akan hari esok. Maka saudara, itu adalah tipu daya iblis untuk membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita mulai berpikir bahwa kita kuat, kekuatan kita itu berasal dari kemampuan kita. Keberhasilan kita berasal dari kemampuan kita. Kita lupa bahwa Allah lah yang memberikan kita kemampuan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita bisa memikirkan segala hal-hal yang buruk, yang belum tentu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa mengganti apa yang ada di pikiran kita menjadi memikirkan janji-janji Allah yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Waktu engkau ada dalam keadaan yang sulit, pikirkanlah bahwa Dia Allah yang setia. Renungkanlah kesetiaan Tuhan, renungkanlah pembelaan Tuhan, renungkanlah bagaimana Dia ada bersama-sama dengan engkau, renungkanlah bagaimana Dia berkarya luar biasa dalam kehidupanmu. Karena perenungan kita akan firman Tuhan itu akan membuat kita percaya, itu akan membentuk sistem kepercayaan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita dibangun dari perenungan akan firman Allah. Iman kita tidak dibangun di atas ketakutan atau kegelisahan kita. Iman kita dibangun di atas setiap firman yang kita renungkan, perkataan Allah yang kita renungkan dalam kehidupan ini. Mari ganti apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita terlalu banyak memberikan waktu untuk memikirkan ketakutan, terlalu banyak memberikan waktu untuk pikiran kita dirusak oleh rasa takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi, saudara. Kalaupun terjadi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Allah Immanuel itu tetap bersama dengan setiap kita. Saudara, biarlah pagi hari ini kita disegarkan oleh firman Tuhan. Dalam perenungan akan firman Tuhan, ada janji bagi setiap kita. Mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya? Apakah kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Allah? Biarlah kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita merenungkan setiap perkataan Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.